Shalom saudaraku, selamat datang di channel saya Mau Mengikuti Yesus. Di kesempatan ini kita telah memasuki episode yang ke-43. Mudah-mudahan saudara tidak bosan, kita masih berbicara tentang pertobatan dan keselamatan. Judul firman Tuhan di kesempatan ini adalah fakta tentang perjalanan menuju akhirat. Ya, fakta-fakta tentang perjalanan menuju akhirat. Firman Tuhan yang akan kita baca di kesempatan ini adalah dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, sebuah kenyataan yang tidak dapat terelakkan saat ini adalah bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini sedang berjalan menuju dua arah. Antara ke sorga atau ke neraka. Ya. Dan semakin tua kita, maka kita semakin mendekati dua hal ini. Bahkan makin hari kita sebenarnya semakin mendekati ke sana. Ya. Kita tidak menyadari ataupun kita setiap hari mungkin menyadarinya bahwa faktanya adalah bahwa setiap hari hidup kita ini semakin dekat kepada dunia akhirat, ya. Dan dunia akhirat itu terbagi menjadi dua, yaitu antara sorga dan neraka. Nah, inilah fakta yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam salah satu khotbahnya yang disebut dengan khotbah di bukit, ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah fakta yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam salah satu khotbahnya yang disebut khotbah di bukit. Ya. Detik-detik terakhir akan menjadi sangat menegangkan. Kemanakah pada akhirnya tempat yang akan kita tuju? Terutama bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Detik-detik terakhir sebelum mereka mengembuskan nafas terakhir merupakan waktu yang sangat menegangkan. Kemana akhirnya mereka akan berlabuh? Di mana tempat persinggahan kekal mereka? Apakah sorga atau neraka? Dan Tuhan Yesus menggambarkan dalam ayat ini beberapa fakta tentang jalan menuju sorga atau ke neraka, atau jalan menuju akhirat. Ya. Kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ungkapkan tadi. Ya. Berikut ini beberapa fakta yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, fakta di dalam perjalanan menuju dunia akhirat adalah yang pertama, masuk neraka lebih mudah daripada masuk surga. Dari ayat yang kita baca tadi, kita mendapati bahwa masuk neraka lebih mudah daripada masuk surga. Itu kata Tuhan Yesus. Kita baca sekali lagi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa jalan atau pintu di mana kebinasaan itu adalah pintu yang lebar dan luas, ya. Jalannya luas, pintunya lebar. Artinya untuk masuk neraka itu mudah sekali, ya. Dan pintu dan jalan yang menuju kepada kehidupan, yaitu kepada surga, itu adalah jalan yang sempit, adalah jalan yang sesak, dan sedikit orang mendapatinya. Nah, jadi fakta yang pertama kita pelajari, fakta di dalam perjalanan menuju ke akhirat di mana semua orang akan mengalaminya. Yang pertama adalah bahwa masuk neraka lebih mudah daripada masuk surga. Tuhan Yesus berkata bahwa jalan menuju neraka itu luas, pintunya lebar. Kemudian jalan menuju surga itu pintunya sempit, jalannya juga sempit, sesak, ya, tidak mudah untuk dilalui. Berarti untuk bisa masuk surga Anda harus berjuang. Kita harus berjuang, kita harus berkorban, tidak ada kebebasan, ada aturan yang membatasi gerak-gerik kita. Ya, sedangkan untuk ke neraka Anda tidak perlu berjuang apa-apa,
hidup saja menurut kemauan diri, turuti saja hawa nafsu, dosa, dan kesenangan dunia. Tidak perlu ada Tuhan yang mengatur dan tidak perlu ada Alkitab yang mengatur hidup kita, maka secara otomatis Anda pasti menuju neraka. Nah, itu artinya yang Tuhan Yesus maksudkan. Kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa faktanya adalah bahwa masuk kepada kehidupan, masuk kepada kerajaan sorga itu jalannya sempit dan pintunya sesak. Kenapa saudara? Karena kalau jalan itu sempit maka artinya itu perlu perjuangan. Tidak mudah, tidak ada kebebasan. Ya. Jadi kalau sempit itu kan gerak-geriknya terbatas, saudara ya. Kalau kita melewati jalan yang sempit, ya, jalan gang atau melewati jalan setapak, ya, masuk ke dalam hutan, itu gerak-gerik kita serba terbatas. Nah, itu maksud Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, gerak-gerik kita itu banyak aturannya, banyak pembatasan-pembatasan dan tidak ada kebebasannya. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Sedangkan untuk ke neraka itu jalannya lebar, ya, luas, jadi tidak perlu berjuang apa-apa, ya, turuti saja hawa nafsu, lakukan dosa yang ingin dilakukan, lakukan saja apa yang menjadi kesenangan dunia ini, tidak perlu ada Tuhan yang mengatur hidup kita, maka otomatis Anda menuju neraka. Saudara-saudara, biasanya jalan terasa sempit, ya, pintu jadi sesak. Karena dua hal ini. Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa jalannya terasa sempit dan pintunya itu sesak untuk bisa sampai ke surga? Yang pertama, biasanya jalan terasa sempit, pintunya jadi sesak karena dua hal. Yang pertama, dari dunia di sekeliling kita. Ya, dari dunia di sekeliling kita yang membuat jalannya terasa sempit dan terasa sesak pintunya. Ya. Orang-orang di sekeliling kita ada yang tidak setuju ketika kita menjadi Kristen, ya. Sehingga ada pertentangan, penganiayaan, penghinaan, sindiran, kucilan, pertentangan dari kebudayaan, adat setempat dan lain sebagainya. Ya, banyak orang Kristen yang dulunya mereka bukan Kristen lalu memutuskan menjadi Kristen. Mereka ditentang oleh saudaranya sendiri, mereka diusir dari rumah, mereka mengalami penganiayaan, mengalami penghinaan, sindiran, kucilan, dipecat dari tempat kerjanya, ya. Nah, itu mereka alami. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus, pintunya sesak. Jalannya terasa sempit. Karena dunia di sekeliling kita membuat seolah-olah pintunya menjadi terasa sesak dan jalannya terasa menjadi sempit. Ya, itu karena dunia di sekeliling kita. Apalagi konteks pada waktu itu ketika orang mengikut Yesus, orang-orang yang baru menjadi Kristen pada masa itu adalah jika mereka mengikut Yesus, mereka harus siap dibunuh, dianiaya, kehilangan segalanya, menderita dari pihak Yahudi, dari pihak orang Romawi, dipenggal, disabung dengan binatang dan sebagainya. Maka pintunya terasa sesak dan jalannya terasa sempit, saudara. Jadi apa yang membuat pintu menjadi sesak, jalan menjadi sempit, yaitu orang di sekeliling kita yang mempersulit perjalanan hidup kita dalam kita mengikut Tuhan. Nah, maksudnya apa lagi saudara? Pintu itu bisa menjadi sesak dan jalan itu sempit. Dari diri kita sendiri yang membuat seolah-olah pintu itu jadi sesak, jalan itu jadi sempit. Dari diri kita sendiri yang membuat itu saudara. Sebab ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus, ada perlawanan dari keinginan daging kita. Ya. Ada proses meninggalkan dosa, meninggalkan manusia lama, ya, proses pembentukan karakter baru, merubah kebiasaan, yang meninggalkan dosa, melawan keinginan dosa. Semua membuat jalan terasa sempit, terjal dan berliku. Jadi kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa jalannya sempit dan pintunya sesak? Karena diri kita sendiri yang seolah-olah merasa pintunya sesak dan jalannya sempit. Dari diri kita sendiri. Karena keinginan daging kita yang mengikat kita, yang dimana kita harus merubah karakter, meninggalkan manusia lama, meninggalkan kebiasaan dosa, itu terasa berat. Maka terasa pintu ke surga itu terasa sesak sekali dan jalannya terasa sempit. Nah, sedangkan kalau kita tidak bertobat dan tidak
menuju ke surga, kita sedang menuju kepada kebinasan, itu jalannya luas. Tidak perlu ada meninggalkan dosa, tidak perlu meninggalkan manusia lama, lakukan saja apa yang disukai hati. Walaupun itu dosa, maka jalannya luas dan langsung ke neraka. Tidak ada persoalan. Tidak terasa sempit jalan hidup ini. Ya. Nah, jalan terasa sempit, pintu terasa sesak karena kita harus meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru dalam Kristus. Jadi yang membuat jalan ke sorga sempit bukan Tuhan, tapi dari pihak lingkungan, dari pihak di sekeliling kita dan dari diri kita sendiri yang membuat pintunya menjadi sesak, jalannya menjadi sempit. Jadi sebenarnya saudara, jalan menuju surga itu sudah rata dan pintunya itu sebenarnya sangat lebar untuk bisa ke surga. Jalannya sebenarnya cukup luas untuk bisa sampai ke surga. Hanya saja yang menjadikannya sempit adalah diri kita sendiri. Ya, kitalah yang membuat jalan itu terasa sempit karena keinginan daging dan dosa itu yang terasa berat untuk dilepas. Sebab saya menemukan ada banyak orang Kristen ketika mereka bertobat, mereka berat sekali merasa jadi orang Kristen. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa melakukan dosa-dosa yang dulu mereka lakukan yang bisa menghasilkan banyak uang, ya. Mereka melakukan pekerjaan yang ilegal, sekarang tidak boleh lagi, ya. Jadi akhirnya kehilangan penghasilan misalnya. Itu membuat perjalanan mereka terasa sempit, ya. Jalan yang mereka lalui terasa sempit ke surga itu. Di mana dulu mereka bersenang-senang dengan jalan yang mereka tempuh, jalan kebinasaan itu mereka bisa bersenang-senang, luas, bisa berbuat zina, bisa melakukan dosa apapun yang mereka sukai. Sekarang mereka pindah ke dalam jalan yang sempit, dalam jalur yang menuju kepada surga, tapi di situ harus meninggalkan dosa, mengekang diri, menahan hawa nafsu, nggak boleh berzina, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi terasa sempit jalannya. Nah, tapi itulah fakta yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa memang seperti itu kenyataannya, bahwa untuk menuju surga kita harus bersedia melewati jalan yang sempit dan melewati pintu yang sesak itu. Siapa yang membuatnya menjadi sesak? Orang di sekeliling kita yang mempersulit perjalanan hidup kita, yang menganiaya kita, yang tidak setuju kalau kita menjadi Kristen dan sebagainya. Dan diri kita sendiri yang membuatnya menjadi sempit. Sebenarnya jalan menuju surga sudah rata karena Tuhan Yesus menyediakannya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Telah tersedia anugerah keselamatan bagi kita. Tapi iman kepada Yesus ini harus diperjuangkan dan dipertahankan. Itu yang sulit, saudara. Jadi sebenarnya pintu surga itu terbuka lebar dan sangat besar, dan sebenarnya anugerah keselamatan itu mudah sekali kita dapatkan dengan iman dan percaya kepada Kristus. Tapi yang menjadikannya sempit dan sulit adalah diri kita sendiri dan orang di sekeliling kita. Jadi Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Ya. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bukan Tuhan mempersulit kita masuk surga, bukan. Tapi diri kita lah yang mempersulit diri kita masuk surga karena dosa kita yang sulit kita tinggalkan. Dan kita menjadi sulit masuk surga karena orang di sekeliling kita yang menganiaya dan tidak setuju dengan keputusan kita mengikuti Yesus. Nah, itu dia yang membuat jalan terasa sempit dan pintu menjadi sesak. Jadi bukan dari pihak Tuhan yang mempersulit kita untuk masuk surga, bukan, saudara. Tuhan sudah membuka pintu anugerah yang sangat besar. Dengan Yesus Kristus datang sendiri ke dalam dunia, Tuhan jadi manusia, mati di atas kayu salib, menjadi penebus dosa kita, memberikan anugerah hidup yang kekal. Kita tinggal percaya saja. Ya, tetapi yang sulit adalah mempertahankannya, berjuang meninggalkan dosa, ya, dan juga orang di sekeliling kita yang tidak setuju yang mempersulit hidup kita. Itulah yang membuat jalan menjadi sempit, pintu menjadi sesak menuju surga. Itu fakta yang pertama, saudara. Itu fakta yang pertama, yaitu masuk neraka lebih mudah daripada masuk surga. Ya, kalau mau masuk neraka gampang sekali. Ya, lakukan saja apa yang disukai hatimu tanpa mengikuti Alkitab. Apa kata Alkitab? Apa kata hamba Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus? Nggak perlu diikuti. Ya. Nggak perlu percaya Tuhan Yesus, otomatis langsung masuk neraka. Tapi kalau saudara mau masuk surga, saudara harus mengikuti perintah Tuhan, mengikuti aturan-aturan dari Alkitab, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus meninggalkan dosa. Wah, kelihatannya ribet, sempit, terjal, berliku, dan sesak jalan menuju surga itu. Terasa seperti itu, padahal sebenarnya enggak, saudara. Diri kita lah dan orang sekeliling kita lah yang mempersulit semuanya.
Padahal dari Tuhan tidak dipersulit. Ya. Dan yang kedua, fakta yang kedua, perjalanan menuju akhirat adalah neraka lebih banyak peminat daripada sorga. Kita baca ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Sedikit orang yang masuk sorga, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi neraka lebih banyak peminat daripada sorga. Kalau ditanya, siapa yang mau masuk sorga? Pasti semua angkat tangan. Boleh baik dari kalangan Kristen, kalangan agama-agama lain, dari siapapun di dalam dunia ini. Kalau ditanya pilih sorga, pilih neraka, ya pasti pilih sorga, saudara. Tidak mau masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus berkata, fakta dan kenyataannya adalah bahwa lebih banyak orang lebih suka masuk neraka daripada masuk surga. Jika ditanya, semua orang pasti menjawab mau ke surga. Tapi fakta dan kenyataan, kata Tuhan Yesus, adalah jalan yang mereka pilih justru ke neraka. Entah sadar atau tidak, mereka justru pilih jalan ke neraka. Di jalan yang lebar menuju kebinasaan ada kenikmatan dunia yang ditawarkan iblis yang membuat orang tersesat dan tertipu. Makanya banyak orang lebih tertarik masuk neraka, saudara. Padahal kalau ditanya, ya jelas mau masuk surga. Tapi kenyataannya adalah perjalanan mereka sedang menuju neraka. Perjalanan mereka sedang menuju kebinasaan. Itu faktanya. Ya, iblis menawarkan segala kenikmatan yang tanpa mereka sadari itu membawa kepada kebinasaan. Ya. Dan tawaran iblis itu sangat menarik, saudara. Sehingga banyak orang memilih jalan yang lebar, di mana mereka tidak perlu ikut aturan Tuhan, mereka tidak perlu percaya kepada Tuhan, mereka juga mungkin percaya kepada Tuhan, tapi mereka terus melakukan dosa karena tawaran iblis itu sangat menggiurkan dan nikmat sekali. Maka tanpa mereka sadari mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Ilustrasi ibaratkan seandainya, saudara ya, kalau buka tokoh iblis itu lebih ramai daripada tokohnya Tuhan Yesus. Misalnya kalau Tuhan Yesus bikin pemasaran ya, dan iblis juga bikin pemasaran, kemudian bertempur di dalam marketing, maka punya iblis itu tokohnya lebih laku, saudara, penjualannya lebih kenceng. Kenapa? Karena ya tawaran-tawarannya lebih menarik. Segala kenikmatan dunia yang tanpa kita sadari itu membawa kita kepada kebinasaan. Pandai sekali iblis bikin tipuan-tipuan sehingga orang tidak terasa dia sedang menuju kepada kebinasaan. Sedangkan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ya, menyangkal diri, pikul salib, jalan yang sempit, pintu yang sesak. Ya, pokoknya yang Tuhan Yesus tawarkan nggak ada yang kedengaran terlalu enak, saudara ya. Tapi ujung-ujungnya kalau mengikuti Yesus, nah di ujung nanti, di sorga nanti baru kenikmatan yang sejati, kebahagiaan yang sejati kita dapatkan. Nah jadi Tuhan tidak menjanjikan yang sementara, yang di dunia ini yang sementara ini Tuhan Yesus tidak janjikan yang nikmat-nikmat. Tapi iblis janjikan yang nikmat-nikmat. Tapi di ujungnya nanti, di akhirnya nanti kalau mengikuti iblis maka mendapatkan kebinasaan. Kesengsaraan, penderitaan yang kekal, ya, penderitaan tiada henti tanpa ujung di dalam api kekekalan di neraka. Itu yang terjadi kalau mengikut iblis. Tapi sementara kalau mengikut iblis, jalannya lebar, di sementara di dalam dunia ini kita dibuai 70 tahun hidup kita di dalam dunia ini dikasih kenikmatan, kenyamanan, keenakan di dalam dosa, ya itu tawaran yang menarik. Nah, maka banyak orang yang lebih tertarik mengikuti iblis. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan dari dalam dunia ini, segala dosa itu mendatangkan kenikmatan, padahal itu tawarannya sebenarnya hanya 70 tahun saja di dalam dunia ini. Bantaran 30 tahun atau mungkin 40 tahun ya, di dalam dunia ini ditawarkan oleh iblis, kamu nikmatilah senikmat mungkin dunia ini. Tapi dia sembunyikan ujungnya itu, akhirnya nanti hidup kita itu akan kemana itu dia sembunyikan, dia tutupi. Ya, dia membuat kita tidak sadar. Tiba-tiba di ujung akhir hidup kita, setelah masuk jurang neraka, baru kita tersadar ternyata kita telah tertipu. Ya. Kemudian kalau Tuhan Yesus, dia mengungkapkan fakta kenyataan bahwa dia tidak menyediakan segala kenikmatan yang ada di dalam dunia ini seperti yang ditawarkan oleh iblis. Ya. Yang disediakan oleh Tuhan Yesus dalam dunia ini hanyalah sukacita, damai sejahtera, dan itu
adalah berkat bagi kita di dalam dunia ini, bukan tawaran-tawaran seperti yang diberikan oleh iblis, seperti kekayaan yang berlimpah-limpah mungkin tetapi membuat kita melupakan Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, tawaran iblis memang lebih menarik daripada tawaran Tuhan Yesus. Sebab itu banyak orang lebih suka mengikuti iblis, tapi mereka tertipu. Di ujungnya nanti mereka mengalami kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus, kalau ikut Dia, memang jalan terasa sempit, terasa terjal, berliku, sesak, terasa pintu yang kita masuki itu. Tapi ujungnya menuju kepada padang rumput yang hijau, menuju kepada hidup yang kekal, menuju kepada kebahagiaan yang sejati, ya, di mana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, hidup senang selamanya di sorga. Tapi harus mengalami jalan yang sempit di dalam dunia ini, penderitaan, ketidakbebasan, keterbatasan dan sebagainya. Harus ada perjuangan dalam hidup ini, memikul salib, dan tapi ujungnya ada kenikmatan yang kekal, saudara. Jadi itu perbedaannya, saudara, sehingga banyak orang lebih tertarik, peminatnya ke neraka itu lebih banyak daripada peminat ke sorga, kata Tuhan Yesus. Inilah faktanya, saudara. Banyak orang tertipu. Pada seandainya orang tahu atau benar-benar diperlihatkan sorga dan neraka, maka pasti mereka akan habis-habisan berjuang agar bisa selamat dari neraka dan masuk sorga. Ya. Kalau seandainya seseorang dibawa ke sorga, baru dipindahkan ke neraka, 5 menit aja, enggak usah lama-lama. Kalau mereka pernah mengalami hanya 5 menit di sorga, 5 menit di neraka, pasti saya percaya mereka tidak akan tertipu oleh tawaran iblis. Dan mereka pasti akan berjuang habis-habisan bagaimana walaupun melewati jalan yang sempit, pintu yang sesak ini, walaupun banyak keterbatasan dan banyak aturan-aturan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, harus banyak aturan mengikut Tuhan, mereka pasti bersedia membayar harga. Jika tahu, ya, ujungnya akan kemana hidup ini. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saudara, maka jangan kita mengikuti kebanyakan orang yang melewati jalan yang lebar. Biarkan mereka, ya, mereka mau melewati jalan itu, mereka menikmati segala kesenangan dunia dengan segala dosanya, biarkan mereka. Kita tidak apa-apa lewati jalan yang sempit dan seolah-olah hidup ini tidak senikmat mereka. Tidak apa-apa. Tapi yang penting hidup kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu fakta perjalanan menuju akhirat. Yang pertama tadi, masuk neraka lebih mudah daripada masuk surga. Yang kedua, neraka lebih banyak peminat daripada surga. Apakah saudara adalah peminat surga atau peminat neraka? Ya. Saudara, mari kita mengenal diri kita sendiri saat ini. Kalau Anda ingin bebas dan tidak mau dibatasi oleh firman Allah, walaupun Anda orang Kristen tapi Anda ingin hidup bebas, tidak mau dibatasi oleh firman Allah, hari Minggu saudara tidak mau ke gereja, tapi mau masuk surga enggak? Mau, tapi ke gereja hari Minggu enggak mau. Ya. Menaati firman Tuhan misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, itu dilanggar semua. Ya. Atau berjudi, mabuk-mabukan, berkelahi, hidup seks bebas, berzina dan sebagainya, kedukun, ya, menggunakan penglaris, itu tidak mau ditinggalkan misalnya. Ya, kita ingin hidup bebas, tidak ada aturan yang mengekang hidup kita. Nah, itu berarti, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau tidak mau hidup kudus dan engkau menuruti segala kesenangan dosa, maka sebenarnya Anda adalah orang yang memilih jalan yang lebar dan pintu yang lebar itu yang menuju kepada kebinasaan. Kenali diri Anda sendiri saat ini. Kalau Anda adalah orang yang tidak mau dibatasi oleh firman Allah dan tidak mau serius untuk hidup kudus di hadapan Allah, maka Anda sedang menuju kepada jalan yang lebar dan menuju kepada kebinasaan. Kenali diri Anda. Apa yang akan terjadi? Tinggal tunggu waktu saja Anda akan tiba di neraka. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Kalau Anda tidak segera pindah ke jalan yang sempit. Kalau Anda menempuh jalan yang lebar, mau bebas, tidak mau ikut aturan Tuhan, silakan. Tapi neraka telah menanti engkau. Oleh sebab itu saudara, keluarlah dari tempat itu. Pindahlah ke pintu yang sesak dan jalannya sempit. Tidak apa-apa kita ikut Tuhan, banyak aturan. Tidak ada kebebasan, gerak-gerik kita tidak sebebas kita di jalan yang lebar. Tidak apa-apa. Maka saudara akan menemui kehidupan di sana. Pilih yang mana saudara? Jika di hadapanmu diperlihatkan surga,
dan kemudian neraka. Saya percaya Anda akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan bayar berapapun harganya agar luput dari api yang kekal ini. Saya akan bayar berapapun harganya agar bisa luput dari api yang kekal ini. Kenapa saudara banyak orang lebih memilih jalan yang lebar? Karena mereka tidak tahu seperti apa api yang kekal itu. Seperti apa api yang kekal itu. Kalau pernah melihatnya 5 menit saja, saya percaya semua orang akan habis-habisan hidup untuk Tuhan agar mereka tidak masuk ke dalam api yang kekal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-43 mengatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa jika tangan kita menyesatkan kita, penggalah. Jika mata kita menyesatkan kita, cungkillah. Jika kaki kita menyesatkan kita, penggalah. Artinya bukan kalau saudara berbuat dosa, tangan saudara memukul orang lalu saudara penggal. Bukan itu ya. Atau mata saudara melirik perempuan lalu mulai memikirkan pikiran-pikiran kotor lalu mata dicungkil. Bukan itu maksudnya saudara ya. Bukan seperti itu artinya. Artinya adalah begini. Kita harus berani melakukan tindakan yang ekstrim untuk meninggalkan dosa kita. Berani melakukan suatu tindakan ekstrim untuk meninggalkan dosa kita. Ya, bukan berarti misalnya mata kita bikin kita berdosa lalu kita cungkil mata kita, bukan secara seperti itu artinya yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini. Artinya adalah di sini maksud Tuhan Yesus adalah lakukan sebuah tindakan ekstrim bila perlu untuk meninggalkan dosa yang saudara lakukan agar jangan saudara masuk ke dalam api neraka. Ya, contohnya misalnya HP saudara bikin saudara berdosa, lebih baik bila perlu enggak usah pakai HP misalnya. Atau kalau HP itu bikin saudara berdosa, ya chatting-chattingan dengan perempuan yang bukan istri saudara, ya ganti nomor misalnya. Atau di kota itu saudara berjumpa dengan mantan pacar lalu berzina misalnya. Bila perlu tinggalkan kota itu, pindah ke tempat kota yang lain. Ya. Kalau misalnya teman-teman saudara menyesatkan saudara, bila perlu tidak usah berteman sama mereka. Gitu kira-kira. Kalau usaha yang kita jalani misalnya adalah usaha yang mendatangkan dosa, tinggalkan usaha itu walaupun kita harus kehilangan penghasilan dan harus hidup lebih susah secara ekonomi. Itu maksud Tuhan Yesus. Berani melakukan sebuah tindakan ekstrim untuk meninggalkan dosa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, memang itulah yang akhirnya menjadikan perjalanan kita menuju dunia akhirat ini, menuju sorga itu terasa sempit. Karena kita harus melakukan tindakan berani untuk meninggalkan dosa kita. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus, jalannya terasa sempit dan pintunya terasa sesak. Bukan dari pihak Tuhan yang membuat jalan ke sorga itu jadi sempit, pintunya jadi sesak. Bukan, pintu sorga itu terbuka lebar buat siapapun yang berdosa ingin masuk ke sana. Asal percaya kepada Yesus, ditebus dosanya, dan memperoleh hidup yang kekal dengan kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan dengan iman. Jalan ke surga itu sudah rata dan lebar dan mudah sebenarnya saudara. Tapi yang membuatnya sempit adalah diri kita sendiri. Ya harus berani mengambil keputusan ekstrim untuk meninggalkan dosa kita. Dan kita harus ya tidak hidup seperti orang-orang dunia kebanyakan yang punya kebebasan senikmat-nikmatnya mereka hidup dalam dosa. Itu maksud Tuhan Yesus. Kita harus berani melakukan tindakan ekstrim, meninggalkan dosa-dosa kita. Itu artinya. Jadi bukan kita cungkil mata kita, penggal tangan kaki kita, bukan itu maksudnya. Itu adalah sebuah kata kiasan saja
ya, untuk menggambarkan betapa kita harus berani secara ekstrim meninggalkan dosa kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita telah belajar, saudara, bahwa fakta tentang perjalanan menuju surga atau neraka, di mana semua orang di dalam dunia ini, siapapun dia, faktanya adalah suatu saat nanti dia hanya memiliki pilihan dua tempat. Dia harus memilih apakah ke surga atau ke neraka. Itu adalah pilihan. Kalau saudara memilih surga hari ini, lewatilah jalan yang sempit, kata Tuhan Yesus. Pintu yang sesak. Ya, walaupun gerak-gerik dibatasi, banyak aturan-aturannya di situ. Ya, tidak boleh hidup seperti orang-orang dunia kebanyakan. Tapi lihat, walaupun hanya 70 tahun kita hidup dalam dunia ini, di dalam jalan yang sempit, tapi kita ujungnya menuju kepada kehidupan. Ya. Jika engkau hari ini hidup dalam dosa dan di dalam jalan yang lebar, engkau berjalan dalam kebebasanmu dan engkau tidak mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan engkau tidak mau hidup dalam kekudusan, engkau tidak mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara, maka tanpa engkau sadari engkau sedang berjalan di jalan yang menuju kebinasaan, dan engkau telah ditipu oleh iblis. Ujungnya nanti, kata Tuhan Yesus, engkau akan masuk ke dalam api yang kekal, di mana api itu tidak terpadamkan, ulat-ulat bangkai yang tidak bisa mati akan menggerogoti tubuhmu, dan itu sangat mengerikan. Jangan sampai engkau masuk ke sana, saudara. Oleh sebab itu hari ini, saudara, mari kita berani pikul salib, mari kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berani bayar harga, tinggalkan dosa secara ekstrim, dan hidup untuk Tuhan selama di dalam dunia ini. Maka kita akan menuju surga. Kita sedang berjalan menuju surga kalau saudara berani lakukan itu. Sebetulnya hari ini jika ada di antara saudara yang menempuh perjalanan di jalan yang lebar, saudara hidup dalam dosa, Tuhan memanggil engkau kembali, Tuhan memanggil engkau pulang, mari berbaliklah, pindah ke jalan yang sempit, tidak apa-apa, pindah ke pintu yang sesak, tidak apa-apa, ikuti Tuhan Yesus, pikul salib, jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membuat perjalananmu menjadi indah. Tentu saja Tuhan tidak akan meninggalkan engkau selama engkau di dalam dunia ini. Walaupun jalannya terasa sempit, pintunya terasa sesak, tetapi engkau akan berjalan dengan sukacita, dan engkau akan berjalan dengan penuh damai dan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Damai sejahtera pemeliharaan Tuhan akan luar biasa dalam hidupmu, sehingga engkau sampai dengan selamat di dalam kerajaan surga. Saudara, jika engkau belum bertobat hari ini dan engkau mau bertobat dan engkau mau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, saya akan pimpin engkau di dalam doa. Ikuti doa-doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini aku bertobat. Aku mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatku. Ampuni semua dosaku. Masuklah ke dalam hidupku. Jadilah juru selamatku hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau engkau sudah mengucapkan doa yang singkat dan sederhana ini, berarti engkau telah menerima Yesus dan engkau telah diselamatkan. Ya, sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak apa-apa menjalani hidup yang lebih sulit di dalam Tuhan daripada kita menjalani hidup yang nikmat di dalam dosa, mengikuti iblis dan menuju kepada kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.